Sahabat YKB yang dikasihi Tuhan, senang kembali hadir menjumpai saudara melalui acara Wasiat Kekal, berupa renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya, Pendeta Johannes Simanjuntak dari Gereja Kristen Pasundan Jemaat Keramat, anggota PGIW DKI Jakarta. Renungan kita hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, ditulis oleh Pendeta Nanang dari GKI Mangga Besar, Jakarta, dengan judul Rukun dan Bersatu, yang dilandaskan pada kitab Mazmur 133. Dan nats yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Mazmur 133 ayat pertama. Sebelum membaca Alkitab dan merenungkan isi firman Tuhan, mari saudara-saudara kita berdoa. Ya Allah Bapa yang penuh kasih, setiap hati kami saat ini kami buka untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan mengisi setiap relung-relung hati kami, mengubah diri kami menjadi pribadi yang semakin seturut dengan kehendak Tuhan. Tolonglah kami pada saat ini dalam perenungan firman ini, supaya firman Tuhan tidak hanya berlalu begitu saja, tapi kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk memahami serta menggenapinya dalam kehidupan kami dimanapun Tuhan menempatkan kami berada. Inilah diri kami Tuhan, siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, saya akan bacakan untuk kita Mazmur 133 ayat yang pertama. Dengarkanlah firman Tuhan. Sungguh, alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara berdiam bersama dengan rukun. Sahabat, gelombang konflik dalam sebuah negara sering muncul, terutama saat pergantian kepala negara atau kepala pemerintahan. Polarisasi semakin tajam ketika masa kampanye berlangsung. Pendukung fanatik masing-masing kandidat seolah bebas menyanjung jagoannya dan mencaci lawan politiknya. Jika tidak ditangani dengan baik, konflik dapat terus berlanjut meskipun penguasa baru telah terpilih. Akibatnya, pembangunan terhambat dan rakyat jauh dari kata adil dan makmur. Rupanya, Daud menyadari potensi konflik yang bisa menjauhkan umat dari berkat Tuhan. Alih-alih membiarkan konflik berkepanjangan, Daud mengajak semua suku Israel untuk hidup dalam persatuan yang rukun. Apa arti kehidupan rukun? Yahad, kata Ibrani, berarti kesatuan atau persatuan. Di dalamnya terkandung makna damai sejahtera. Rukun bukan semata-mata ketiadaan konflik. Rukun adalah sikap aktif dari setiap entitas yang berbeda untuk mau memahami satu sama lain, saling menerima dan menghormati perbedaan sambil terus berjuang mewujudkan kesejahteraan bersama. Oh, alangkah indahnya. Sahabat, di bulan proklamasi ini, mari kita hayati keragaman dalam bingkai persatuan sebagai anugerah dan kekayaan yang Tuhan titipkan di Zamrud Khatulistiwa ini. Kita dapat belajar dari berbagai konflik yang berujung pada ketiadaan shalom. Mulailah dengan sumbangsih sederhana, misalnya mewujudkan kerukunan di rumah kita. Selanjutnya, mari nikmati berkat Tuhan itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sungguh alangkah indahnya ketika satu sama lain hidup rukun, menghadirkan shalom dalam kehidupan bersama. Karenanya ya Bapa, di bulan proklamasi ini, tolonglah kami untuk terus bisa belajar saling menghargai satu dengan yang lain, membawa damai di tengah-tengah perbedaan yang ada. Berilah kehidupan rukun di antara kami semua. Kami mengandalkan Engkau Tuhan untuk senantiasa mewujudkan kedamaian itu di dalam kehidupan bersama.
Terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami. Tolonglah kami untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari demi hari. Inilah doa syukur kami Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikianlah renungan kita hari ini. Sahabat dapat memanfaatkan media cetak renungan harian dan program audiovisual lainnya dari YKB Media Ministry dengan mengakses website terbaru YKB di www.ykbstripmedia.org. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati.